Jadi tadi kan gini, fokus pemerintah. Fokus pemerintah ini ada pilihannya. Satu, naikkan populasi sapi nasional. Ya. Yang kedua adalah ya menjaga ketersediaan dan harga. Mana dulu nih? Ya. Ini kan nggak bisa sekaligus atau mana dulu ini karena kemampuan kita juga terbatas gitu loh. Nah, yang pertama nih sekarang ini kebijakan pemerintah adalah untuk menjaga ketersediaan ya sama harga itu dulu. Makanya dilakukanlah kebijakan importasi yang dituju oleh pada BUMN untuk mengambil dari negara-negara walaupun negara itu belum bebas penyakit kuku mulut secara 100% ya tanpa vaksin ya, tapi negara tersebut sudah tidak ada case PMK-nya penyakit mulut kukutnya selama minimal 15 tahun. Tapi memang yang dibawa masuk itu hanya meat boneless, tanpa tulang, tanpa jeroan. Nah, dan itu dikontrol oleh pemerintah hanya lewat penugasan BUMN. Nah, itu dulu ya. Nah, sehingga tadi sudah cerita juga bahwa harga daging di negara-negara tersebut yang dibawa masuk itu sangat murah. Ya, sehingga ketersediaan daging ini di Indonesia boleh dibilang masih dalam batas keterjangkauan masyarakat Indonesia. Ya, bayangkan kalau misalnya tidak ada daging tersebut, itu nanti harga daging itu bisa di atas 200 sampai 250 ribu per kilo. Nah, ini nanti emak-emak nih yang komplain kan begitu kalau ini terjadi. Jadi sekarang prioritas pemerintah seperti itu. Nah, pilihan yang berikutnya adalah menambah populasi sapi nasional. Nah, menambah populasi sapi nasional ini artinya apa? Impor pasti harus dikurangin. Nah, ketersediaan lokal harus dinaikkan. Nah, tapi boleh dibilang bahwa HPP pemeliharaan sapi di Indonesia itu lebih tinggi daripada misalnya di negara-negara yang kita impor tadi. Brazil, India, seperti itu. Nah, jadi nanti akan ada istilahnya penyesuaian. Harga daging ini akan naik, ya, tapi akan didominasi oleh suplai nasional karena HPP kita tinggi, gitu loh. Nah, inilah sebenarnya usulan kami dari PT Berdikari, ID Food, ya, mengusulkan kepada pemerintah untuk memulai proyek strategis nasional untuk nambah populasi. Nah, sentra-sentra sapi itu ditentukan. Udah ada nih sekarang nih, NTT, ya, kemudian Bali, ya, tapi tidak cukup gitu loh, ya. Nah, kemudian sudah mulai juga kalau misalnya nanti ditambah lagi misalnya di Sumatera, Lampung, ya, atau Medan, ya, kemudian di Jawa, di mana Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sentra-sentra sapi nasional itu mulai difokuskan untuk dilakukan breeding. Nah, bayangkan satu sapi itu hanya bisa melahirkan maksimal satu sapi per tahun, Mbak. Nah, pada saat pada saat bayi sapi itu lahir, kita nggak bisa juga milih, gitu loh. Apakah itu laki atau perempuan? Nah, kalau dia perempuan berarti dia potensi menjadi betina produktif, ya kan? Ini yang harus tetap dipelihara. Jadi, misalnya proyek strategis nasional ini jalan, gitu. Nah, beberapa sentra itu udah kita mulai pelarangan pemotongan betina produktif. Tapi pemerintah harus punya solusinya. Kalau dilarang, solusinya apa? Kalau misalnya peternak hanya punya satu ekor sapi yang betina yang produktif ini, sedangkan ini sapi peternak pasti punya kebutuhan. Nah, di sini kalau usulan kami adalah pemerintah lewat BUMN Pangan, lewat Berdikari, kerjasama dengan Badan Pangan Nasional, ya, Kementerian Pertanian, ya, itu mengambil dari masyarakat, bekerjasama dengan pemerintah daerah, ambil terus dipelihara. Jadi betina produktif itu tidak boleh dipotong. Hanya boleh dipelihara untuk melahirkan sapi-sapi nasional ke depannya. Nah, tapi pemerintah hadir. Ya. Nah, ini saya yakin kalau ini dijalankan, populasi sapi nasional kita akan naik. Baik. Ya, pelan-pelan otomatis impornya akan turun. Seperti itu, Mbak. Ini usulan dari kami. Baik, Pak. Tapi untuk saat ini sebetulnya untuk pemerataan peternakan sapi seperti apa, Pak, di Indonesia? Oke, program untuk menambah populasi ini dimiliki oleh Kementerian Pertanian. Desa korporasi, 1.000 sapi, 1.000 desa. Ini jalan. Walaupun mungkin tentu nggak bisa masif gitu loh. Tetap setahun itu saya rasa 5.000, 10.000 ya paling banyak indukan ya diserahkan ya kepada desa ya. Kemudian desa itu berkooperasi untuk melihara.
Kementerian Desa juga punya desa peternakan. Ya, kami juga punya MOU dengan 2 kementerian ini untuk sama-sama seperti itu. Tapi boleh dibilang sekarang pelarangan betina, kalau pemotongan betina produktif belum ada, Mbak. Karena pemerintah juga kalau pada saat dia melakukan pelarangan, dia harus punya solusi, gitu loh. Nah, jadi artinya kalau ini jadi proyek strategis nasional, kita hitung berapa tahun kita mau punya ini, 10 Baik. tahun, 15 tahun, ya, dan ini pasti akan menambah populasi sapi nasional. Jadi kalau Mbak nanya bagaimana mengurangi impor daging, begini caranya. Baik. Jadi populasi sapi nasional kita dinaikkan gitu loh. Tapi nanti akan ketemu, tadi saya sudah cerita, HPP-nya berbeda, sapi nasional sama sapi impor dari negara-negara yang memang over sapinya. Dan negaranya tidak makan daging sapi sebagai prioritas. Nah, inilah Baik. balance-nya, Mbak. Seperti Baik. itu. Ya,